Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julhamdi Nasution, BP 18 11 135 Saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah keamanan sistem informasi yang materinya tentang bab 9. Bab 9, eksploitasi keamanan. Berbagai tools seperti voice, host, nslookup, dig, tools di sistem Unix, SAM sebelum melakukan penyerangan. Seorang cracker biasanya mencari informasi tentang targetnya. Banyak informasi tentang sebuah sistem yang dapat diperoleh dari internet. Sebagai contoh, informasi dari DNS, Domain Name System, kadang-kadang terlalu berlebihan sehingga memberikan terlalu banyak informasi kepada orang yang bermaksud jahat. DNS dapat memberikan informasi tentang nama-nama server beserta nomor IP yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Dengan mengetahui domain dari sebuah perusahaan dapat mengetahui informasi yang lebih banyak tentang server-server dari perusahaan tersebut. Informasi tentang DNS tersedia secara terbuka di internet dan dapat dicari dengan menggunakan SPED tool di sistem Windows dan web dari Network Solutions Inc. yang menyediakan informasi tentang data-data gtld.com, .net, .org dan seterusnya melalui webnya di http://www.networksolutions.com. Pertama itu host voice dig. Berikut ini adalah contoh beberapa session untuk mencari informasi tentang domain dan server-server yang digunakan oleh domain tersebut. Untuk mencari name server dapat digunakan program host dengan option TNS. Sementara itu, untuk mencari nomor IP dari sebuah host langsung digunakan program host tanpa option. Ini adalah contoh dari host WhatDig. Dari itu PC dari user TV nslookup x untuk mencari dari google.com. Yang kedua tuh SAMSPED utility untuk MS Windows. Untuk Anda yang menggunakan sistem berbasis Microsoft Word Windows, Anda dapat menggunakan program SAMSPED. Program ini dapat diperoleh secara gratis dari web http://web.samsped.org. Untuk mencari informasi tentang domain Windows6.com, informasi DNS memang tersedia untuk umum. Akan tetapi, seharusnya informasi yang komplit hanya boleh dilihat dari server tertentu. Istilah zone transfer hanya diperbolehkan untuk server tertentu saja. Ini dari contoh dari SAMSPED. Ya, ini contohnya. Kita lihat dari gambarnya. Oke, eksploitasi web server. Web server menyediakan jasa untuk publik. Dengan demikian, dia harus berada di depan publik. Banyak lubang keamanan dalam implementasi beberapa web server. Di bagian ini akan dicontohkan beberapa eksploitasi tersebut. Defacing Microsoft IIS. Salah satunya lubang keamanan dari web yang berbasis IIS adalah adanya program atau script yang kurang baik. Implementasinya sebagai contoh, Burtax ID 1806 menunjukkan cara untuk melihat
isi direktori dari sebuah web server yang berbasis IIS. Denial of Service Attack. Denial of Service atau DOS attack merupakan sebuah usaha dalam bentuk serangan untuk melumpuhkan sistem yang dijadikan target, sehingga sistem tersebut tidak dapat menyediakan servis-servisnya. Denial of service atau tingkat servis menurun dengan drastis. Cara untuk melumpuhkan dapat bermacam-macam dan akibatnya pun dapat beragam. Sistem yang diserang dapat menjadi bengong, hang atau crash, tidak berfungsi, atau turun di kinerjanya, beban CPU tinggi. Serangan denial of service berbeda dengan kejahatan pencurian data atau kejahatan memonitor informasi yang lalu lalang. Dalam serangan DOS tidak ada yang dicuri, akan tetapi serangan DOS dapat mengakibatkan kerugian finansial. Apabila sebuah bank diserang oleh bank saingan dengan melumpuhkan outlet ATM, anjungan tunai mandiri, automatic teller machine yang dimiliki oleh bank tersebut, atau sebuah credit card machine server diserang sehingga tidak dapat menerima pembayaran melalui credit card. Selain itu, serangan DOS sering digunakan sebagai sebagian dari serangan lainnya. Misalnya, dalam serangan IP spoofing, seolah serangan datang dari tempat lain dengan nomor IP milik orang lain. Seringkali DOS digunakan untuk membangun server yang akan spoot. Jadi spoot. Ini dari contoh dari DOS attack. Lihat dari gambarnya nih, seperti inilah dia. Ini CPU-nya, CPU ini. LAN attack merupakan serangan pada sistem yang menggunakan program yang bernama LAN. Apabila serangan diserahkan kepada sistem Windows 95, maka sistem yang tidak diproteksi akan menjadi hang. Demikian pula apabila serangan diserahkan ke beberapa jenis Unix versi lama, maka sistem akan hang. Jika serangan diserahkan ke sistem Windows NT, maka sistem akan sibuk dengan penggunaan sistem CPU mencapai 100% untuk beberapa saat, sehingga sistem terlihat seperti macet. Serangan LAN ini membutuhkan nomor IP dan nomor port dari server yang dituju. Untuk sistem Windows, port 139 yang digunakan untuk menyerang program LAN. Penyerangan server yang dituju dengan mengirim paket palsu yang seolah-olah berasal dari server yang dituju. Dengan kata lain, source dan destination dan paket dibuat seakan-akan berasal dari server yang dituju. Itulah serangan dari LAN itu, seperti serangannya itu seolah-olah dia itu berasal dari server yang dituju. Litera, program Litera merupakan perbaikan dari program LAN, di mana port yang digunakan berubah-ubah sehingga menyulitkan bagi pengaman. Ping of Death adalah eksploitasi program ping dengan memberikan paket yang ukurannya besar ke sistem yang dituju. Beberapa sistem Unix ternyata menjadi hang ketika diserang dengan cara ini. Program
Program ping untuk terdapat di berbagai operating system, meskipun umumnya program ping tersebut mengirimkan paket yang dengan ukuran kecil tertentu dan tidak memiliki fasilitas untuk mengubah besarnya paket. Salah satu implementasi program ping yang dapat digunakan untuk mengubah server paket adalah program ping yang ada di sistem Windows 95. Ping Broadcast Smooth. Salah satu mekanisme serangan yang baru-baru ini mulai marak digunakan adalah menggunakan ping ke alamat broadcast. Ini yang sering disebut dengan smooth. Seluruh komputer device yang berada di alamat broadcast tersebut akan menjawab apakah ini merupakan standar. Jika sebuah sistem memiliki banyak komputer device dan ping broadcast ini dilakukan terus-menerus, jaringan dapat dipenuhi oleh respon-respon dari device tersebut. Akibatnya jaringan menjadi lambat atau lemot. Smooth attack biasanya dilakukan dengan menggunakan IP spoofing, yaitu menggunakan nomor IP dari data request tidak memiliki contoh di atas. Dengan menggunakan IP spoofing, respon dari ping dari alamat ke komputer yang IP-nya di spoof, akibatnya komputer tersebut akan menerima banyak paket. Ini contoh-contoh dari DOS, itu contohnya nih, seperti ini DOS. Ini target servernya, serangan dari DOS attack. TCP dump. Program TCP dump merupakan program gratis yang umumnya digunakan untuk menangkap paket di sistem Unix. Implementasi untuk sistem Windows juga berada dengan nama WinDump. Setelah ditangkap data-data paket, ini dapat diolah dengan program lainnya seperti dengan menggunakan program TCP show, TCP trace, dan jenis-jenisnya. Program TCP dump sangat powerful dan digunakan sebagai basis dari pembahasan di beberapa buku, seperti buku seri TCP atau IP Illustrated dari Richard Stephen yang dapat terkenal, atau buku Network Intrusion Detection. Ini dari TCP dump-nya seperti ini yang juga dari gambar. Sniffer. Program Sniffer adalah program yang dapat digunakan untuk menyadap data dan informasi melalui jaringan komputer. Di tangan seorang admin, program Sniffer sangat bermanfaat untuk mencari debug kesalahan di jaringan atau untuk memantau adanya serangan. Di tangan cracker, program Sniffer dapat digunakan untuk menyadap password jika dikirimkan dalam bentuk clear text. Ini seperti ini dia dari Sniffer itu dari gambar. Sniff. Program Sniff dijalankan dengan user ID root, atau program dapat di setup ID root sehingga dapat dijalankan oleh siapa saja dan dapat menyadap data. Untuk contoh program Sniff, silahkan baca dokumentasi yang menyertainya. Sniffer Pro merupakan sniffer komersial yang berjalan di sistem Windows. Program ini dibuat oleh Network Accessories dan cukup lengkap fasilitas. Sniffer Pro dapat menangkap paket dengan aturan rulers tertentu. Bahkan dia dilengkapi dengan visualisasi yang sangat menarik dan membantu administrator.
anti-sniffer. Untuk menutup lubang keamanan dari kegiatan sniffing, administrator dapat membuat jaringan bersegmen dan menggunakan perangkat switch sebagai pengganti hub biasa. Selain itu, dapat juga digunakan program untuk mendeteksi adanya penggunaan sniff di jaringan yang dikelolanya. Program pendeteksi sniffer ini tersebut anti-sniffer. Program anti-sniffer bekerja dengan mengirim paket palsu ke dalam jaringan dan mendeteksi responnya. Enter netcard yang diset di dalam cause mode yang umumnya digunakan ketika melakukan sniffing, dan program yang digunakan untuk menyadap sering memberikan jawaban atas paket palsu ini. Dengan adanya jawaban tersebut, dapat diketahui bahwa ada yang melakukan kegiatan sniffing. Trojan Horse. Trojan Horse di sistem komputer adalah program yang disisipkan tanpa pengetahuan si pemilik komputer. Trojan Horse ini kemudian dapat diaktifkan dan dikendalikan dari jarak jauh atau dengan menggunakan timer pemaktu. Akibat komputer yang disisipi Trojan Horse tersebut dapat dikendalikan dari jarak jauh, dan ada yang mengatakan bahwa sebetulnya program ini mirip remote administration. Memang sifat dan fungsinya sama. Remote administration atau access program seperti PC Anywhere digunakan untuk keperluan yang benar, legitimate, sementara Trojan Horse biasanya digunakan untuk keperluan yang negatif. Nah, ini seperti ini dia dari Trojan Horse di gambar tersebut. Black Office BO merupakan Trojan Horse untuk sistem yang menggunakan operating system Windows 5.8 NT 2000. BO merupakan produk dari Cult of the Dead Cow, pertama kali dikeluarkan 3 Agustus 1998 dan sangat populer di kalangan bawah tanah. Pada saat dokumen ini ditulis, telah keluar BO 2000 untuk sistem operasi Windows 2000. BO terdiri dari server yang dipasang atau disisipkan di komputer target dan klien yang digunakan untuk mengendalikan server. Akses ke server BO dapat diproteksi dengan menggunakan password sehingga mengecoh atau membatasi akses oleh orang lain. Gunakan program Regedit dan dari PK Local Based Software Microsoft Windows Current Version Run Service. Jika variabel tersebut berisi, maka Anda sudah terkena BO. Catatan: nama file adalah space.docx. Jika di direktori Windows sistem, jika ada nama file yang kosong atau titik yang dan ukurannya yang sama dengan atau lebih besar dari 122 KB, kemungkinan itu BO. File tersebut tidak dapat dihapus begitu saja. Sumber informasi tentang BO dapat diperoleh dari http://wi.net. PC Help bo.html atau juga di www.bo2k.com. Seperti ini dari BO itu. Back Office 2000 show some control, seperti ini dia gambarnya.
NetBoost merupakan Trojan horse yang mirip back-office. NetBoost dapat digunakan untuk mengelola komputer Windows 95 dan 8 NT dari jarak jauh untuk mengakses data dan fungsi dari komputer tersebut. NetBoost terdiri dari pelayan dan server. Versi 1.60 dari NetBoost server adalah Windows P file yang bernama patch-x. Jika dia terpasang installed, maka dia akan langsung dijalankan ketika komputer di startup. Eksekusi dari server ada di HK Local Machine Service Software Microsoft Windows current version baru run. Porsi dari server NetBoost cukup canggih, di mana dia menghilangkan jejaknya dari daftar proses yang jalan dan tidak memperbolehkan dirinya dihapus atau di rename. Jika server tersebut dijalankan dengan menggunakan remove, maka dia akan menghilangkan diri remove dari sistem itu. Porsi klien digunakan untuk mengendalikan komputer yang sudah terpasang NetBoost. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan TCP atau IP. Klien dapat melakukan port scanning untuk mencari di mana server berada. NetBoost dapat mengirimkan keystroke seolah-olah user mengetikkannya di depan layar, dan juga dapat menangkap dengan menggunakan program Boost Checker dan VFScore. Informasi mengenai NetBoost dapat diperoleh di http://netboost.org. Dua sumber lubang keamanan jaringan, kesalahan desain dan kesalahan implementasi. Paper ini akan membahas eksploitasi keamanan jaringan melalui manipulasi paket data TCP atau IP melalui socket programming untuk masing-masing sumber lubang keamanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.